Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ghafiri dhanbi wa qabili tawbi shadidi liqabi dhi tawli la ilaha illa huwa ilaihil masir. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala habibina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Bapak-bapak jamaah sekalian, kita masuk surat Al-Humazah. Kita baca dulu ya bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla layunbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim mu'sadah fi 'amadim mumaddadah. Shadaqallahul azim. Ada dua surat yang diawali dengan wailun. Wailul likulli humazah sama wailun apa kira-kira? Wailul lil mutaffifin. Al-mutaffifin sama al-humazah diawali dengan kata yang sama. Wail artinya celaka, kebinasaan. Wail juga menurut para ulama itu adalah nama lembah, salah satu lembah di neraka Jahannam. Jadi celaka di dunia, celaka di akhirat. Dan kalau kita baca Al-Humazah sama Al-Mutaffifin, itu dosa-dosa yang mengakibatkan celaka, hubungan dosanya kepada siapa? Kepada Allah apa kepada manusia kira-kira? Mutaffifin artinya celaka orang-orang yang curang. Kalau humazah, lumazah, orang-orang yang suka mencela, menghina, membuli. Jadi kira-kira ini dosa berkaitan dengan hablum minallah apa hablum minan nas jemaah? Makanya saking bahayanya dosa yang kaitan dengan hablum minan nas sampai-sampai kalimatnya itu diulang, wailun likulli humazah, wailun lil mutaffifin. Dua. Yang satu berkaitan dengan kecurangan dalam hal harta, materi, karena pengen mendapatkan keuntungan, dia tega curangin saudaranya sendiri. Ya. Dikurang-kurangin jatahnya ketika untuk dirinya minta ditambahin, giliran untuk ngasih ke orang atau menjual ke orang dikurang-kurangin, itu wailun, celaka. Wailun yang berikutnya ini yang ada di dalam surat Al-Humazah juga berkaitan dengan hablum minan nas, berkaitan dengan muamalah hubungan kita dengan manusia. Makanya Imam Hasan al-Basri itu memberikan sebuah ungkapan, seseorang yang membawa satu dosa
Ketika dia meninggal nih, bawa satu dosa, dosanya berkaitan dengan hablum minallah. Bukan dosa, sorry, 100 dosa. 100 dosa yang dibawa sama seorang manusia berkaitan dengan hablum minallah, itu ahwanu alaika, lebih ringan bagi dirinya dibandingkan ada orang yang mati bawa dosa berkaitan dengan hablum minannas, walaupun dosanya cuma 1 biji. Dosanya walaupun cuma 1 macam, tapi karena berkaitan dengan manusia, dia bahkan bisa terkuras pahalanya. Kalau dosa dengan Allah, Allah Maha Ghafur, Maha Ghaffar, Maha Tawwab, Maha Pengampun, masih ada peluang untuk diampuni. Tapi kalau sesama manusia, bisa peluang dimaafin, bisa juga kagak. Bahkan bisanya dituntut nanti di akhirat. Aneh tuntut tente ya, aneh tuntut tente ya. Sekarang mungkin gak kena, besok nanti di akhirat tuntut ya. Makanya ada orang yang muflis, orang yang apa? Rugi, bangkrut, nggak bawa pahala sama sekali, padahal dia rajin ibadah. Tapi gara-gara apa? Gara-gara mulutnya suka usil, gara-gara pernah zalim, gara-gara pernah nyakitin tetangganya, nyakitin saudara kerabatnya, bahkan saudaranya sendiri. Akhirnya gara-gara hobi nyakitin itulah yang membuat dirinya dosa-dosanya bertambah, pahalanya dituker, bahkan ditransfer ke korban yang dia bully. Makanya hati-hati jemaah. Ini jangan sembarangan nih kita. Jangan nyepelein dosa yang berkaitan dengan hablum minannas. Dan juga jangan nyepelein dosa yang berkaitan dengan hablum minallah. Mentang-mentang tadi kita nyebutin Allah Maha Pengampun, Allah Maha Tawwab gitu, kita sepelein aja. Nah, ini dosa baru lagi. Yaitu namanya menyepelekan dosa. Nah, menyepelekan dosa sama dengan dosa juga. Maka jemaah sekalian, di surat Al-Humazah kita belajar ya, sikap-sikap yang harus kita jauhin. Jangan sampai kita udah cakep-cakep ibadah nih, jemaah. Sholatnya udah pada cakep-cakep banget dah. Ngajinya udah bagus-bagus, puasa rajin, sedekah rajin. Gara-gara ada cacat dalam hal ini, bisa-bisa celaka kita. Angus semuanya. Sayang kan? Udah capek-capek ibadah, angus gara-gara beginian. Gara-gara melakukan humazah, lumazah. Ya. Allah Subhanahu wa taala udah mengingatkan kita jauh-jauh hari gitu. Perilaku-perilaku yang kayak gini itu perilaku yang sangat membahayakan. Apa humazah dan apa lumazah? Itu ada perbedaan jamaah. Ya, jadi humazah dan lumazah, para ahli tafsir itu menyebutkan maksudnya. Maksud yang pertama, humazah itu adalah ngomongin orang di belakang alias gibah. Gibah atau gibah? Gosip. Orangnya lagi nggak ada nih, mumpung lagi nggak ada, diomongin. Itu humazah namanya. Humazah. Ya. Sedangkan lumazah itu menghina seseorang, ya, memanggil seseorang, merendahkan seseorang dengan lisannya, dengan menggunakan julukan-julukan yang buruk. Tuh, jemaah, maka hati-hati. Jangan sekali-kali kita ikut-ikutan melabelin dengan buruk, julukan-julukan yang buruk ya. Udah zaman-zaman dulu jangan dipertahankanlah kultur kebiasaan yang dulu-dulu. Ngatain orang yang beda pendapat sama kita, yang beda pilihan sama kita. Itu kan sadis banget. Orang ngatain cebong, ngatain kampret, ngatain kadrun. Ini masuk nih, bapnya masuk. Sekarang makanya hati-hati. Ya. Kita masing-masing punya pilihan, punya
punya pertimbangan-pertimbangan, ada suka dan nggak suka dengan person-person tertentu yang sering muncul di TV-TV sekarang. Tapi hati-hati jangan sampai kita membenci orangnya dengan melabel-labelin yang kagak bagus. Kita kan kagak mau dimasukin kelompok orang yang melakukan humazah lumazah. Itu jemaah. Humazah lumazah juga berarti apa? Menghina. Ini jemaah ya. Cocok banget ini sebenarnya untuk kajian berbagai kalangan ya. Untuk anak-anak masuk, apalagi sekarang ngeri banget ya. Bapak-bapak suka ngeliat kan adegan pembulian anak-anak SD ngeroyok temennya, anak SMP ngeroyok anak SD. Ada yang anak SD kelas 6 kemarin bunuh diri gara-gara nggak kuat dibully, gara-gara humazah lumazah tuh. Bayangin, bikin anak orang jadi bunuh diri. Itu dosanya naudzubillah jemaah. Dosanya itu ya bisa mengakibatkan orang lain akhirnya bunuh diri, ikut kecipratan tuh. Makanya ini harus menjadi perhatian kita. Dan anak yang dulu waktu kecil suka dihina, dihumazahin, dilumazahin juga, dikata-katain body shaming tahu ya? Katain fisiknya. Kalau dia ada fisik yang palanya mungkin gitu ya, dipanggilnya si botak gitu ya. Kulitnya agak gelap dipanggilnya si hitam. Kulitnya agak beruntusan, panggilan-panggilan yang buruk. Itu biasanya berbekas sampai dewasa. Makanya kita hati-hati jemaah mulut kita ya. Jangan sampai suka ngelabelin ke anak-anak. Atau kita punya cucu nih, jangan sampai labelin yang kagak bagus. Karena itu akan dampaknya negatif banget. Negatif sampai dia dewasa berbekas tuh. Ibaratnya tuh ada perumpamaan tuh bagus tuh. Ada seorang kepala sekolah waktu upacara ngasih perumpamaan dengan memegang kertas. Kertasnya dibejek-bejek. Ya, pas dibejek-bejek, kemudian kertasnya dibuka lagi. Itu sebuah perumpamaan apa? Itulah keadaan seseorang yang hatinya hancur gara-gara dihumazah lumazah. Mungkin kertasnya nggak robek, tapi masih ini nggak mulus nggak? Ada bekas remek-remeknya nggak? Ada bekas lecek-leceknya nggak? Begitulah. Ya mungkin masih bisa maafin sih bisa, tapi hilang nggak? Hilang nggak sakit hatinya? Hilang nggak traumanya? Nggak hilang. Tancap, betul. Dan ini bisa terjadi sama kita loh. Sama orang tua. Orang tua ngasih label ke anaknya. Apalagi sekarang nih bagi rapot, lagi musim bagi rapot. Gara-gara ngelihat anaknya mungkin nilainya jelek, dilabelin dasar blow on gitu misalkan. Beneran itu ditanemin sama dia. Blow on, blow on. Blow on, blow on, blow on, blow on. Dendam tuh, hati-hati. Jadi doa. Anda ingat ini kisah nyatanya Imam As-Sudais. Beliau jadi imam itu bukan ujuk-ujuk, tapi berkat doa dari emaknya, uminya beliau. Gara-gara apa? Walau lagi marah, ibunya itu nggak pernah ngeluarin kata-kata label-label anak nakal, anak setan, anak brengsek, ya, anak kurang ajar, ya, dan seterusnya. Bahkan sekarang anak dajjal gitu. Ada nggak sebenarnya anak dajjal? Aduh, parah bener dah. Ya, bapaknya dajjal berarti. Aduh. Ya kalau ibunya ya Mama Sudais itu bilang gitu, walaupun lagi marah, didoa, ja'alakallah imamul haramain, dasar anak soleh, mudah-mudahan ibu doain kamu jadi imam Masjidil Haram, nah, gitu.
Lagi marah tapi doa yang keluar. Itu yang kita tiru tuh. Jangan humazah lumazah. Humazah lumazah ini resikonya gede banget. Sepele dianggap orang loh, sepele. Ini hal sepele, dianggapnya sepele, tapi resikonya besar, jemaah. Bahkan di situ ada di ayat keberapa itu? 4. Ih, ngeri banget ini. Ada tempat khusus namanya Hutomah. Tuh. Hutomah, tahu Hutomah? Neraka khusus untuk orang yang sering nyakitin hati. Dulu waktu di dunia, ya, dia suka ngancurin hati saudaranya, ngancurin hati keluarganya, ngancurin hati anak-anaknya, pasangan hidup yang mungkin gitu. Nanti dia bakal dihancurin juga di Hutomah. Karena Hutomah itu neraka penghancur. Nanti kita akan bahas secara detail. Nah, kita kupas satu-satu dulu secara maknanya. Wailun, ya. Jadi dalam tafsir Al-Qurtubi, dalam tafsirnya beliau ngejelasin makna wailun. Yang pertama adalah al-khizyu. Al-khizyu bermakna kehinaan. Kehinaan fid dunya wal akhirah. Orang yang melakukan humazah lumazah dia hina banget. Makanya nih ya, nggak level. Jatuh marwah seseorang nih ya. Dia tadinya terhormat gitu. Dia lulukan, dia bakal terhina gara-gara kepleset lidah ketika lidahnya justru keluar caci maki, keluar kata-kata kasar, keluar kata-kata emosi, keluar kata-kata yang sifatnya adalah nggak pantas diucapin sama sosok tokoh besar, ngejatohin loh. Ini cocok nih makanya nih zaman sekarang nih, hati-hati. Jangan sampai kepleset lidah gara-gara ngomong, mohon maaf nih ya, gara-gara ngomong endasmu aja itu bisa digoreng bertahun-tahun tuh. Gara-gara ngomong endasmu doang itu bisa lama, itu akan menurunkan derajat seseorang tuh. Al-khizyu begitu, al-khizyu. Apa ya al-khizyu? Bermakna kehinaan. Jadi hati-hati. Siapapun kita bakal turun derajatnya. Ini tokoh-tokoh ini kan para masyaikh, tokoh-tokoh besar semua yang hadir di sini nih. Jangan sampai al-khizyu menimpa kita gara-gara melakukan humazah lumazah. Ya. Kita juga ngelihat kan, merasa kurang respect ya sama orang yang mulutnya ember ya. Ya enggak? Respect enggak? Ngelihat orang yang mulutnya itu gemar mencaci maki, suka enggak? Nggak enak kita dengarnya, nggak respect. Al-khizyu begitu. Wailun yang kedua, Al-Qurtubi menyampaikan, yakni al-azab, siksaan yang Allah akan berikan kepada pelaku-pelaku humazah lumazah. Dan makna yang ketiga, wailun bermakna al-halakah, kebinasaan. Jadi wailun itu ya menghimpun 3 kesusahan, 3 kecelakaan. Yang pertama apa? Kehinaan. Yang kedua apa? Azab, siksaan. Yang ketiga kebinasaan. Dia udah hina, disiksa, nggak udah siksaannya binasa. Tuh wailun begitu. Kegambar jamaah ya. Kegambar. Siapapun yang menjadi pelaku humazah, di sini sebetulnya likulli itu ya sebuah kalimat yang menunjukkan segala sesuatu atau setiap orang tanpa kecuali. Bahkan seorang ustadz, seorang alim bisa terjebak humazah lumazah kalau dia tidak menjaga lidahnya. Tidak menjaga lidahnya. Seorang ustadz, seorang guru, saya pengalaman tuh. Ada teman ngajar. Mulutnya memang suka ini, usil. Suka apa sih kalau bahasa Betawinya? Belak-belakan gitu, apa namanya? Cablak. Nyoblak banget orangnya. Jadi ada kalau misalkan murid-murid yang bagi dia unik gitu. Ya kan? Nama Asma. Dia panggilnya sama dia
Asma, kamu asal mangap ya? Ya Allah. Nama Asma. Parah loh itu, Pak. Bercanda tadinya, bercanda ya. Tapi karena dia jadi habit, kebiasaan, akhirnya berdampaknya fatal. Menjadi anak-anaknya trauma, gak mau masuk, akhirnya dendam. Gara-gara bapak itu loh. Gara-gara bapak itu loh. Humazah, lumazah. Likulli, jadi siapapun bisa kena. Kalau kita nggak hati-hati. Nah, jamaah. Ayat kedua. Nah, sekarang kita masuk ayat kedua nih. Ini ayat awalnya berkaitan dengan kebiasaan orang-orang kafir Quraisy. Mereka itu emang kulturnya hobi humazah lumazah. Kebiasaan mereka sehari-hari di kampungnya, di kotanya, di pergaulannya melakukan humazah lumazah itu biasa. Udah biasa. Dan biasanya orang yang melakukan ini ya, yang melakukan humazah lumazah mungkin nggak orang-orang kecil. Orang-orang kecil itu melakukan humazah lumazah kepada orang-orang besar, mungkin nggak? Nggak mungkin. Makanya di ayat yang kedua digambarkan tuh alladzi jama'a malau wa addadah. Mereka pelaku humazah lumazah ini ya mempunyai kebiasaan jama'a malau wa addadah. Ngumpulin duit, ngumpulin harta. Bukan cuma ngumpulin, tapi benar-benar itu hitungannya amit-amit deh. Nauzubillah. Di sini pakai kalimatnya addadah, tahu gak? Addadah itu menggunakan wazan atau pola kalimat, ya. Pola kalimatnya mirip dengan kalimat fa'ala. Addada, fa'ala, ya. Kaidah addada dengan fa'ala itu mirip-mirip. Menunjukkan apa? Kalimat yang menunjukkan mubalaghah, hiperbola. Maknanya itu jadi bukan cuma sekedar ngitung biasa, tapi benar-benar hitungnya itu detail banget, sampai yang receh nggak boleh ada yang hilang. Receh 200 perak ya, dia nggak mau kembalian 200 peraknya itu harus dikembaliin. Ada dah gara-gara Gojek. Waktu Gojek itu nggak ada kembalian, gopek doang, gopek. Wah, si Gojek dikasih bintang 1, dikasih komentar tidak punya attitude. Kenapa? Kembalian saya tidak dikembalikan sebagaimana mestinya. Berapa Pak? 500 rupiah. Oh, bagi orang yang ada dah, ya. Bagi orang yang ada dah, ini benar-benar hitungannya naudzubillah. Sampai benar-benar kayak gitu cuma. Ini gambaran aja, gambaran ya. Bukan berarti nggak boleh minta kembalian nih, bukan. Jangan salah paham ini, bukan jangan salah paham. Nggak saking meditnya dia tuh, saking hitungan banget sama dunia. Karena dia ngerasa dia tuh jadi payah sendiri dong. Maka wajar sampai yang recehan aja itu jangan sampai diambil sama orang, jangan sampai hilang. Itu ada tuh begitu jemaah. Makanya di sini dicela orang-orang yang kayak gitu. Ya, saking adadahnya dia jagain terus tuh, fokus ke situ. Fokus ke duitnya, fokus ke penghasilannya. Ya. Dan mereka-mereka yang kayak gini, ya. Itu menyangka yahsabu annama lahu akhladah. Mereka menyangka harta yang udah dikumpulin, kemudian mereka hitung tiap hari, oh aman. Tambah nih, penghasilan hari ini berapa? Oh. Mereka targetnya apa? Target ngumpulin harta itu salah satunya adalah untuk menjadikan mereka bisa abadi. Pun kalau mati, bisa nyogok malaikat. Iya, mereka punya keyakinan kayak gitu orang-orang yang dulu tuh. Mereka menganggap harta-harta yang udah dikumpulin itu bisa dimanfaatin untuk menyewa tempat nanti di alam kubur. Makanya kita beruntung loh Pak, memiliki keimanan, keyakinan, ajaran, ya, yang menganggap semua harta itu bakal musnah.
Karena ada sebagian kan saudara kita di tetangga sebelah itu saat meninggal harta-hartanya ikut dikuburin. Ada nggak kayak gitu? Hah? Ada. Bahkan ada tuh di National Geographic ada tuh satu film dokumenter tentang salah satu raja di kerajaan Cina zaman dulu, tempo dulu, ya, kerajaan Cina. Itu ditemukan kuburan seorang raja yang ternyata dikawal oleh ribuan apa? Ribuan patung-patung tentara lengkap dengan senjata mirip banget dengan manusia asli. Sekarang ada dan jadi museum. Wah, saya pas banget ini pas banget dengan ayat ini nih. Yahsabu anna malahu akhlada, seorang raja pada saat mati nganggap apa? Nganggap apa yang udah dia kumpulin bisa bakal ngebela dia, akan kekal. Sampai matinya sekalipun tuh dikawal sama pasukan-pasukan yang dianggap bakal bisa ngelawan malaikat. Sampai sedemikian begitu loh jemaah. Kepikir kayak gitu mereka. Sedangkan kita alhamdulillah Allah kasih keimanan kepada kita. Kita nggak percaya yang begitu-begituan. Sia-sia. Kalau mereka itu sampai ada saking ada-adanya itu karena menganggap ini malahu akhladah, kekal selama-lamanya. Ya, nggak bakal punah, nggak bakal musnah. Makanya barang-barang kesukaan mereka tanamkan juga tuh di dalam kubur. Ya. Kalla la yumbadzanna fil hutamah. Nah, kita masuk di sini nih. Ini ancamannya, sekali-kali tidak. Kalimat kalla di sini itu adalah sebuah penegasan. Sebuah penegasan yang butuh perhatian kita. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala ingin menyampaikan, jangan kayak gitu. Sikap-sikap kalian melakukan humaza, lumaza, menganggap harta bakal kekal. La. Itu cuma dugaan yang kosong. Mustahil. La. Kalla. Justru kalian akan merasakan apa? La yumbadzanna fil hutamah. Jemaah, yang menarik, neraka hutamah itu dilihat huruf-hurufnya. Ada huruf H, apa lagi? To, sama apa lagi? Mim. Ha, to, ma. Ha, to, dan mim. Kalau kita bedah bahasanya, bedah kalimatnya, hatama itu biasanya digunakan untuk menunjukkan sebuah keadaan di mana pecah, sebuah piring pecah berantakan, hancur. Ketika dilempar dari atas, hancur. Begitulah gambaran hutamah. Kebayang ya? Jadi kenapa dipakai nama hutamah? Untuk ngebayangin dahsyatnya neraka hutamah yang menghancurkan tubuh manusia. Nah, yang menarik jemaah, kalau kita buka surat An-Naml, ayat berapa ya? Coba deh. Nih, kalimatnya hutamah, ya, itu dipakai di cerita yang lain, bukan tentang neraka tapi jemaah. Tentang apa? Tentang Nabi Sulaiman. Ini dia nih. Wa husyira li Sulaiman junuduhu minal jinni wal insi wat thair. Ya. Fahum yuza'un. Jadi Nabi Sulaiman kan raja dan sekaligus nabi, yang beliau itu menghimpun bawahan-bawahannya bukan cuma manusia, tapi wa junuduhu minal jinni wal insi wat thair. Tentara-tentaranya, bala tentaranya Nabi Sulaiman itu adalah jin, manusia, dan juga hewan-hewan.
Nah, ada yang menarik di sini. Hatta idza tawala wadin naml, ketika Nabi Sulaiman melewati lembah yang di situ ada semut-semut yang sedang lewat, Nabi Sulaiman mendengar percakapan semut. Qalat namlatun, hei semut-semut, masuklah kalian ke dalam sarang-sarang kalian. Udkhulu masakinakum la yahtimannakum, agar kalian tidak terinjak-injak oleh Sulaiman dan tentara-tentaranya, wa junuduhu wa hum la yash'urun, sedangkan kalian kagak sadar saat itu. Maka buru-buru selamatin diri. Kita bedah sedikit jamaah. Ini kaitan dengan kalimat yang tadi. Dan ini berkaitan juga dengan apa? Kemukjizatan bahasa Al-Quran yang sangat luar biasa dahsyatnya. Di mana jamaah? Semut dalam bahasa Arab itu ada dua penyebutan. Naml, namlah. Apa jamaah? Naml, namlah. Naml tanpa tak marbutoh itu artinya semut laki-laki. Namlah apa? Semut perempuan. Nah, di sini lihat. Qalat namlatun, berkata semut, laki-laki atau perempuan? Namlatun tadi laki-laki atau perempuan? Namlah perempuan. Betul. Berkata semut perempuan, ya ayyuhan namlu, hai semut-semut. Namlu laki-laki atau perempuan? Jamaah, sampai sedetail itu. Jadi yang memberikan instruksi untuk masuk ke sarang siapa? Laki-laki atau perempuan? Semut berjenis perempuan. Atau bahasanya apa? Ratunya semut. Dan fakta membuktikan. Cari, googling. Koloni semut kehidupannya itu ternyata dipimpin seekor ratu yang dia bisa memberikan sinyal-sinyal perintah kepada siapa? Semut-semut pejantan. Yang dikasih perintah siapa? Semut-semut pejantan. Saat itu semut-semut pejantan disuruh, udkhulu, masuk ke kalian, ke sarang-sarang kalian, agar kalian la yahtimannakum, pakai huruf ha toma, mirip hutomah. Pakar bahasa juga menjelaskan, ini maksudnya apa? La yahtimannakum, agar kalian tidak terinjak-injak. Maksud la yahtimannakum, terinjak-injaknya itu sampai benar-benar seperti apa sih? Piring yang pecah gitu. Kan aneh secara bahasa, dan ini sempat digugat oleh para orientalis. Ini bahasa Quran kok aneh. Semut diinjak-injak, efeknya jadi pecah. Lah semut kan kalau diinjak apaan? Mejret doang kan, kok pecah? Kalau pecah mah kaca. Ini nggak nyambung nih ayat Qurannya nih gitu. Ada ya orientalis yang coba menggugat Quran kayak gitu. Lah ternyata maha benar Allah dengan segala firman. Fakta sains membuktikan jemaah, semut struktur tubuhnya itu kalau di zoom in, diperbesar, tubuhnya itu mirip banget strukturnya seperti kaca. Ketika semut itu terinjak, terhimpit sesuatu, dia hancurnya mirip banget dengan hancurnya kaca. Ayat Quran berkata demikian. Sedetail itu Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan kehidupan hambanya yang kecil. Urusan yang kecil saja diungkapkan dalam Al-Quran, jamaah. Kita kembali ke surat Al-Humazah. Mengapa hutama di neraka hutama pakai kata-kata hutama? Menunjukkan betapa perihnya, sakitnya, hancurnya orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka hutama. La yumbadanna fil hutama. Wa ma adraka mal hutama. Tahukah kalian apa itu hutama? Narullahil muqadah. Ya, tahukah kalian apa hutama? Hutama adalah nar, api yang dinyalakan oleh Allah. Jamaah sekalian,
Api neraka itu asalnya sudah sangat panas. Sekarang udah menyala api neraka, udah panas. Lalu dinyalakan dan dipanaskan lagi selama 1000 tahun. Kemudian dipanaskan lagi selama 1000 tahun. Sehingga api tersebut menjadi sangat hitam pekat saking panasnya. Ini yang disebut narullahil muqadah. Api yang dipanaskan. Udah api dipanasin coba. Biasanya yang dipanasin apa yang dipanasin? Nasi yang dipanasin, manasin nasi gitu kan. Lagi ngapain? Manasin api, ada gak jemaah? Orang yang lagi apa iseng, lagi ngapain? Manasin api. Lah, api udah panas dipanasin lagi. Tapi kalau ayat ini nunjukin betapa ya, Allah Subhanahu wa taala ingin menggambarkan panasnya panas banget. Gitu. Bukan panas yang sembarangan. Bukan panas api kompor. Ini narullahil muqadah. Insyaallah. Allati tattali'u 'alal afidah. Jemaah. Yang membakar sampai ke jantung afidah. Kenapa disebut allati tattali'u 'alal afidah? Sampai ke pusat intinya manusia di jantung, di hati. Kenapa? Hah? Karena dulu sesuai dengan perbuatannya waktu di dunia nyambung humazah lumazah, suka nyakitin orang sampai orang tersebut sakit hatinya. Nanti balasannya diapain? Dihancurin hatinya, ditusuk-tusuk sampai ke jantung dengan panasnya neraka. Sekarang ada film lagi viral sekarang. Judulnya Siksa Neraka. Dengar-dengar banyak orang yang tobat habis nonton film itu. Itu film buatan kan? Tentang siksa neraka sesuai dengan balasan-balasan orang. Tapi tobatnya sementara biasanya. Kalau nggak ngaji lagi gitu. Tapi kalau dia rajin terus ngaji bersama orang-orang soleh ya kan, insya Allah bisa istiqomah. Ya, ada tuh digambarkan begitu. Dan memang begitulah. Ya. Gambaran neraka sangat ngeri, sangat mengerikan dan sesuai dengan apa yang dilakukan. Dulu Anda telah menyakiti saudara Anda, menyakiti hatinya, maka balasan yang pas adalah hatinya pun kelak. Allati tattali'u 'alal afidah. Jamaah sekalian, kalau kita lihat proses membakar kambing guling, itu pada saat api membakar, kan nggak langsung ke dalam ya. Awalnya apa dulu yang kebakar? Bagian luar dulu dong. Bagian luar, lama-lama baru masuk ke dalam daging, apa namanya, mateng gitu kan. Kalau hutomah nggak kayak gitu cara kerjanya. Langsung menusuk sampai ke jantung. Nggak perlu proses lama-lama lah, nggak. Langsung ke jantung. Untuk apa? Menyakitkan, menyiksa dengan siksaan yang pedih. Itu nunjukin betapa hutomah ini nggak sembarangan jamaah. Innaha 'alaihim mu'sadah. Nanti api neraka itu bakal ditutup rapat-rapat. Ya. Allah Subhanahu wa taala menutup neraka dengan rapat dan tidak akan mungkin bisa keluar. Yuriduna ay yakhruju minan nari wa ma hum bikharijina minha wa lahum 'adzabun muqim. Banyak orang-orang yang ingin keluar dari neraka tetapi dia tidak bisa keluar selama-lamanya. Tadi kenapa? Innaha 'alaihim mu'sadah. Ditutup rapat-rapat. Dan mereka mendapatkan azab yang kekal. Masyaallah. Di ayat yang lain, ya, memperkuat ayat di ayat 8 tadi, Al-A'raf ayat 40. Innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru 'anha la tufattahu lahum abwabus samaa. Sungguh orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan menyombongkan dirinya tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka. Wala yadkhulunal jannah, dan mereka tidak akan masuk surga
hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Sebelum unta bisa masuk ke dalam lubang jarum. Tahu nggak? Ini perumpamaan. Dia tidak akan bisa masuk surga sebelum unta bisa masuk dalam lubang jarum. Nah, kalau unta bisa masuk dalam lubang jarum, nah bisa dah tuh mereka masuk surga. Pertanyaannya, emang bisa? Unta masuk lubang jarum. Bisa nggak? Ini sebuah perumpamaan doang, nggak bakal mungkin orang-orang yang udah di muqsadah di sini bakal keluar. Nggak bakal mungkin. Ada pemandangan yang menarik jemaah. Nanti penghuni surga yang dulu suka dibully, diketawain, nih ada di surat yang lain ya. Melengkapi saja nih. Ini masih berhubungan dengan humaza lumaza jemaah. Dan berhubungan juga dengan apa yang menimpa orang-orang yang di hutoma tadi. Mereka kan waktu di dunia suka humaza lumaza tuh. Suka menghina, ngata-ngatain, ngetawain, nih digambarin nih. Innalladzina ajramu kanu minalladzina amanu yadhakun. Orang-orang ajram itu yang suka bikin dosa, mereka itu hobinya suka apa? Mentertawakan orang-orang beriman, ngata-ngatain orang beriman. Wa idza marru bihim yataghamazun, ketika orang-orang beriman lewat, mereka suka memincing-mincingan mata begini. Gitu. Gitu. Diledekin, dilumazahin tuh. Dihumazah dan juga dilumazahin. Kalau fisiknya ada yang kurang, pasti dihina, di body shaming. Tahu apa yang terjadi jemaah? Kelak, fal yaumal ladzina amanu minal kuffari yadhakun 'alal araiki yanzurun. Kebalikan, nanti sebaliknya. Orang-orang beriman bakal ngetawain mereka. Sambil nonton bareng di dipan tempat tidur yang wangi seperti pengantin baru. Sambil mereka bisa menyaksikan orang-orang yang dulu ngetawain mereka, yang dulu lumazahin mereka, yang dulu menghina mereka. Tahu nggak? Salah satu tertawaan orang-orang beriman ngelihat para penghuni neraka dalam sebuah hadis disampaikan. Mereka nanti penghuni neraka itu bakal dipermainkan. Ketika mereka disiksa, mereka melihat ke atas, ada celah pintu neraka dibuka. Ketika pintu neraka dibuka, apa yang terjadi kira-kira jemaah? Pada berebutan nggak? Iya. Berebutan pengen keluar. Pas udah nyampe mendekati pintu neraka, udah mau keluar, pintunya ditutup lagi. Akhirnya mereka tersiksa lagi. Begitu terus mereka diprank, dikerjain. Itu bagi orang-orang yang di surga menjadi tontonan. Fal yaumal ladzina amanu minal kuffari yadhakun. Salah satu penafsiran dari ayat ini adalah orang-orang beriman nanti akan mentertawakan nasib para penghuni neraka yang dulu hobinya humazah lumazah. Pertanyaannya, apakah kita pelaku yang mentertawakan orang di dunia dan nanti kelak ditertawakan, atau sebaliknya? Kita orang yang sabar, orang yang nggak peduli dengan humazah-lumazah orang, ya. Karena ciri-ciri orang yang nanti akan dapetin kenikmatan di surga, mereka apa? Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ketika ada orang-orang jahil menghina, ngerendahin, melakukan humazah-lumazah kepada dirinya, dia nggak balas, dia nggak gubris, dia nggak balas caci maki, dikatain cebong, dibalas kampret, nah, dikatain kadrun, dibalas apa, macam-macam balasan. Akhirnya nggak udah. Kalau orang beriman nggak kayak gitu. Apa? Qalu salama. Dia membalas dengan ucapan yang cool, salam,
menenangkan, malah justru mendoakan yang baik-baik. Ya Allah, mudah-mudahan saudaraku itu yang suka ngatain, ngetawain, ngebully saya, diberikan hidayah olehmu ya Allah. Itu salama. Qalu salama. Nah jamaah, surat pendek, tapi ini kalau kita praktekin bisa menyelamatkan kita jamaah. Bisa menyelamatkan kita dari wailun, kecelakaan yang akan menimpa ya siapapun jika dia kepleset melakukan humazah dan lumazah. Demikian. Udah Isya belum? Hah? 2 menit lagi. Belum selesai sebenarnya ini. ayat terakhir. Ini belum selesai sebenarnya. Ayat terakhir kita tutup ya. Nah, ini. Tadi saya mana tuh? Allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsada fi 'amadim mumaddadah. Jadi mereka itu ya pelaku-pelaku humazah lumazah nanti akan diikat di tiang-tiang panjang. Ada 2 pendapat di kalangan para ulama yang dimaksud mumaddadah, tiang-tiang yang dipanjangkan. Mad itu artinya kan panjang kan? Hakum mad dalam tajwid. Mumaddad itu artinya dipanjangkan. Tiang-tiang yang panjang. Pendapat yang pertama ya maksudnya adalah neraka jahanam ditutup, maka Allah akan mendatangkan tiang-tiang yang panjang untuk menutup neraka agar neraka itu tidak bisa terbuka. Pendapat yang kedua ya mengatakan bahwa orang-orang kafir yang masuk dalam neraka jahanam akan dibakar dalam keadaan dililit dengan besi panjang di tangan dan kaki mereka. Ini 2 pendapat dikombinasikan dalam tafsir Al-Baghawi fi amadi mumaddadah. Jadi mereka itu bakal diikat pada tiang-tiang yang panjang dan neraka itu akan ditutup dengan tiang-tiang yang panjang, menunjukkan bahwa sangat sulit orang bisa keluar dan tidak mungkin bisa keluar dari siksaan api neraka. Semoga Allah melindungi kita dari kelompok orang-orang yang melakukan humazah dan lumazah, dan juga dari kelompok orang-orang yang suka mentertawakan orang yang lain, suka hobi menghina, membuli, memfitnah orang lain. Na'udzubillah, jangan sampai kejadian menimpa diri kita. Demikian jamaah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.